Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membedah dan menjelaskan alur logika dari kode program Python yang sudah saya buat, yaitu kalkulator gizi, BMI, dan rekomendasi diet kalori harian. Baik, kita masuk ke babak pertama, yaitu fungsi hitung BMI. Di baris pertama ada perintah def hitung BMI berat, tinggi cm. Kata def di sini artinya kita sedang mendefinisikan sebuah fungsi baru yang membutuhkan dua bahan baku dari luar, yaitu berat dan tinggi cm. Di dalam fungsi ini, pertama-tama kita ubah tinggi badan dari cm ke meter dengan membaginya 100 pada baris tinggi meter sama dengan tinggi cm per 100. Setelah itu kita hitung skor BMI-nya menggunakan rumus matematika dasar berat badan dibagi tinggi pangkat 2. Di bawahnya ada struktur logika if, elif, else. Bagian ini bertugas mengecek otomatis hasil skor BMI kita. Jika di bawah 18,5, kategorinya kurus. Jika di antara 18,5 sampai 25, masuk kategori normal. Dan begitu seterusnya hingga alternatif terakhir, yaitu obesitas. Terakhir, perintah return akan melempar hasil skor dan kategori tersebut keluar dari fungsi agar bisa kita gunakan nanti. Selanjutnya, fungsi kedua adalah hitung kalori. Fungsi ini punya tanggung jawab besar untuk menghitung kebutuhan energi harian kita menggunakan rumus medis standar, yaitu Mifflin-Stewart. Di sini kita pakai logika bercabang. Python akan mendeteksi jenis kelamin yang diinput pengguna. Jika pria atau huruf L, maka Python mengeksekusi rumus BMR khusus pria yang di ujungnya ditambah angka 5. Tapi jika inputnya bukan pria, otomatis program melompat ke bagian else dan mengeksekusi rumus BMR wanita yang di ujungnya dikurangi 161. Nah, setelah BMR kalori, rebahan kita ketemu, kita buat variabel faktor aktivitas menggunakan tanda kurung kurawal. Di Python ini disebut dictionary. Gunanya mirip kamus untuk mencocokkan angka pilihan aktivitas harian 1-5 dengan nilai pengali energinya, kebutuhan total kalori harian atau dapat didapatkan dengan mengalikan nilai BMR dengan faktor aktivitas tersebut, lalu dilempar keluar menggunakan perintah return. Fungsi ketiga adalah rekomendasi diet. Fungsi ini sangat menarik karena bisa memberikan saran gizi otomatis berdasarkan kondisi tubuh pengguna. Logikanya sederhana. Jika kategori BMI pengguna terdeteksi kurus, program akan menyarankan superlus kalori, yaitu menambahkan 300-500 kal dari kebutuhan harian agar berat badannya naik. Jika kategorinya normal, program menyarankan maintenance kalori agar berat badannya tetap stabil. Namun jika pengguna masuk kategori overweight atau obesitas, program otomatis merekomendasikan definisi kalori, yaitu memotong asupan sebanyak 500 kal per hari agar berat badan turun dengan aman dan sehat. Kita sampai di fungsi terakhir, sekaligus jantung dari program ini, yaitu def main. Di dalam fungsi inilah interaksi dengan pengguna terjadi. Di bagian atas fungsi main, kita menggunakan perintah input untuk menanyakan jenis kelamin, usia, berat, dan tinggi badan. Langsung ke pengguna lewat keyboard.
perhatikan di depan perintah input usia ada kode int, dan di depan berat ada float. Ini wajib digunakan untuk mengubah ketika teks biasa menjadi format angka matematika agar sistem bisa menghitungnya. Setelah semua data dari pengguna terkumpul, fungsi main akan memanggil fungsi-fungsi perhitungan yang sudah kita bedah di babak-babak awal tadi. Hasilnya kemudian dicetak dengan rapi ke layar menggunakan format F-string yang ditandai dengan huruf F di depan tanda kutip. Terakhir di baris paling bawah sendiri yang mepet ke kiri ada perintah main. Ingat, baris pendek inilah saklar utamanya. Tanpa baris ini, semua baris kode panjang yang kita buat di atas tidak akan pernah berjalan saat program di running. Nah, sekarang kita masuk ke babak terakhir, yaitu demo program sekaligus penutup. Seperti yang sempat kita lihat sebelumnya, program ini sempat mengalami kendala teknis atau error penamaan variabel saat diuji coba. Namun justru disitulah letak serunya belajar pemrograman terstruktur. Kita bisa melacak dan mendiagnosis letak kesalahan lewat pesan traceback pattern. Setelah kita lakukan perbaikan total pada sinkronisasi variabel tinggi dan tingkat aktivitas, mari kita buktikan dengan menekan tombol F5. Sekarang kita masuk data contoh jenis kelamin perempuan usia 20 tahun, berat badan 45 kg, tinggi badan 156 cm dan tinggi aktivitas nomor 5. Bisa kita lihat bersama di layar, program sekarang sudah berjalan 100% dengan mulus dan bersih tanpa ada error lagi.